Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Prasetyo Nugroho. NPM saya 5200411104. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Yoga Cahya, Eskom Mkom. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu bahasa yang menjadi standar visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem aplikasi yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Yang kedua, jenis-jenis UML. Yang pertama, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, communication diagram, deployment diagram, component diagram, object diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram, package diagram, timing diagram. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui gambar interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Berikut simbol dan contoh gambar use case diagram. Pada simbol diagram terdapat aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, ada use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, generalisasi adalah menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir, extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Contoh gambar use case diagram pada gambar di samping simbol terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Pengguna meminta sistem untuk menampilkan wisata kuliner terdekat. Sistem akan menampilkan wisata kuliner yang terdekat dari lokasi user dan detail kuliner. Yang kedua, user meminta sistem menampilkan wisata kuliner terbaru, dan sistem akan menampilkan list wisata kuliner yang terbaru beserta detail kuliner seperti harga dan rumah makan wisata kuliner yang terbaru. Yang ketiga, user meminta sistem untuk menampilkan wisata kuliner rekomendasi. Sistem akan menampilkan list wisata kuliner rekomendasi yang diperoleh dari feedback, dan seterusnya. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Berikut simbol dan contoh gambar activity diagram. Pada simbol activity diagram terdapat 6 simbol. Yang pertama, activity adalah memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat, activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima, decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Yang terakhir, line connector, digunakan untuk menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya. Pada gambar activity diagram di samping yaitu tentang admin penjualan, dan pada activity diagram admin penjualan terdapat
7 aktivitas, yaitu yang pertama masuk, yang kedua tampil menu utama, yang ketiga kelola admin, kelola barang, kelola pesanan, dan yang keenam kelola transportasi, yang terakhir keluar. Sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Berikut simbol dan gambar sequence diagram. Pada simbol sequence diagram yang pertama ada objek menggambarkan suatu kelas atau objek, yang kedua activation box menggambarkan panjang waktu yang dibutuhkan sebuah objek dalam mengerjakan tugasnya, yang ketiga aktor menggambarkan pengguna yang berinteraksi dengan sistem, yang keempat lifeline menggambarkan garis hidup sebuah objek, yang kelima message menggambarkan pesan atau interaksi antar objek, yang terakhir message to self menggambarkan pesan balikan atau reaksi dari objek sebelumnya. Dari gambar sequence diagram di samping, kita bisa simpulkan terdapat dua aktor. Yang pertama, pegawai dan admin. Admin dan pegawai harus memasukkan username dan sandi ke dalam program melalui form yang telah disediakan. Yang kedua, sistem secara otomatis akan mengecek username dan sandi yang telah dimasukkan. Yang terakhir, ketiga, apabila benar maka user atau admin bisa mengakses sistem, dan apabila salah akan kembali ke halaman login. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Simbol dan gambar kelas diagram. Pada simbol kelas diagram yang pertama ada generalization, hubungan di mana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya objek induk. Yang kedua, nary association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga, kelas himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat, collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima, realization adalah operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam, dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang tergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang terakhir, association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Pada contoh kelas diagram terdapat kelas admin, kelas login user, toko sepatu, customer, dan sepatu. Masing-masing dari kelas diagram mempunyai atribut dan operasi masing-masing. State machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari suatu status ke status lainnya sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Misal ada form pinjaman, sistem akan mengecek keadaan barang. Apabila barang memenuhi syarat, akan masuk ke sistem persetujuan. Setelah itu masuk ke sistem informasi untuk memberi info ke peminjam. Setelah informasi telah diterima dan barang telah diterima, selesai. Communication diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur interaksi yang terdapat di sekitar objek, seperti halnya sequence diagram dan hubungannya terhadap lainnya. Pada contoh gambar communication diagram, dimulai dengan find books, pesan berulang yang dapat diulang beberapa jumlah waktu yang tidak ditentukan. Pengguna mencari inventaris buku dan dia minat dengan buku tersebut, dia dapat melihat
subskripsi buku pada Viewbooks. Jika pengguna ingin membeli, dia dapat melakukan add ke keranjang belanja pada Add to Cart. Checkout termasuk menampilkan daftar buku dari keranjang belanja, membuat pesanan, dan mengedit inventaris jika pesanan selesai. Deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa atau bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Contoh deployment diagram di bawah adalah contoh gambar dari deployment diagram. Yang ke-8, komponen diagram. Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Pengertian komponen dalam UML merupakan hal-hal fisik dari program yang akan digambarkan atau dimodelkan dan ada ketika sistem dijalankan. Pada contoh gambar komponen diagram, bisa kita lihat antar komponen memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang ke-9, objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menghasilkan gambar struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Berikut adalah contoh dari objek diagram. Komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasi terstruktur dengan menggunakan bagian, pelabuhan, dan konektor. Komposit struktur sama dengan kelas diagram, akan tetapi komposit struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan untuk semua kelas. Yang ke-11, interaction overview diagram. Interaction overview diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk melakukan visualisasi mengenai kerjasama yang terjadi antara sequence diagram dan activity diagram. Kita bisa lihat dari contoh gambar overview diagram yang berbentuk kotak ini seperti sequence diagram, dan yang satunya lagi berbentuk seperti activity diagram. Yang ke-12, package diagram. Package diagram atau diagram paket merupakan salah satu jenis UML yang dipakai untuk mengelompokkan elemen-elemen seperti use case maupun kelas diagram. Pada contoh package diagram ada package accounting, bank, UI, ordering, shipping, customer DB, stock DB yang dihubungkan dengan dependensi. Yang terakhir, timing diagram. Timing diagram digunakan untuk menyelidiki tingkah laku objek sepanjang periode waktu tertentu. Sebuah timing diagram merupakan berbentuk khusus dari sequence diagram. Pada contoh gambar timing diagram adalah diagram yang menggambarkan urutan umur manusia dari 28 hari hingga manusia tersebut meninggal. Sekian dari materi UML yang saya berikan. Ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.